Kaulah yang tercantik di antara yang tercantik. Aku mohon Tuan Onur. Bukankah ini terlihat seperti sungguhan? Malam ini kau sangat mengejutkanku. Kenapa? Aku lihat dari sisi lain dirimu. Kau sungguh luar biasa. Iya, lukisan ini mempesonaku. Tapi tidak ada yang terlihat seperti dirimu. Kau terlihat berbeda. Pelayan, boleh aku minta satu juga minumannya? Kau mau meneruskan pameranmu? Iya, tentu saja. Karena sudah lama sebenarnya aku tertarik pada kesenian. Dan ini adalah ide-ideku. Halo, aku sudah terlambat. Tidak, mereka baru saja datang. Aku suka sekali pada Kau keindahan. sudah mau pergi ya? Oleh karena itu aku tuangkan semua Aku merasa bosan. keindahanku itu pada lukisan-lukisan ini. Tanpa melihat pamerannya? Iya, aku rasa ini saat ini. Aku sudah melihatnya saat menyiapkan. Iya, seperti itu. Semoga sukses ya Iya, terima pamerannya. Aku sudah tahu semuanya. Halo. Aku juga sudah pesan lukisan yang aku mau. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Kau harus melihatnya. Tidak, bagiku tidak masalah. Aku bisa melihat nanti saja. Ayo kita pergi saja dari sini. Acara di sini sudah sangat membosankan. Oh, tentu. Apakah mau mengajak kami semua? Mataku terpejam tadi. Tolong ambil satu kali lagi. Ayo. Doruk tidak ada di sini. Leven juga. Mereka keduanya arsitek. Arsitek harusnya tertarik akan kesenian. Seorang arsitek sama seperti pelukis. Iya, memang seperti itu. Karena pembangunan adalah seni yang nyata. Itu hanya berlaku bagi sekelompok arsitek saja, Sherazad. Yang lainnya biasa saja. Pameran ini sangat menarik. Tapi semua orang hanya tertarik dengan pertandingan. Karim tidak datang? Dia datang, tapi aku belum melihatnya. Kau lihat dia datang? Apa dia pulang lebih awal? Terima kasih, Ben. Untuk apa? Bukannya meluangkan waktu melihat pameran, kau malah duduk diam bersamaku di dalam mobil. Itu tidak masalah. Aku juga tidak suka pameran lukisan. Karena sebenarnya bagiku tidak ada pembicaraan yang menarik. Benar, pembukaan pamerannya hanya formalitas saja. Mau aku siapkan sarapanmu, Tuan Onur? Tidak usah. Aku ingin makan bersama dengan ibuku. Sherazad Evlioglu. Selamat datang. Sekedar hadiah dariku. Terima kasih ya. Aku senang sekali kalian mau datang. Kami merepotkanmu saja di hari Minggu. Tidak, sama sekali tidak merepotkan. Silakan duduk. Dibuka ya.
kasih, Nenek. Sama-sama, sayang. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Selamat pagi, Ayah. Selamat pagi. Mau kemana? Mau ke pabrik, Ayah. Rasanya ibumu telah mengguna-gunaimu. Kenapa bisa kau hanya punya keinginan seperti itu? Sepertinya aku tidak bisa menyenangkanmu. Apapun yang aku lakukan, kau selalu kecewa. Sebelumnya kau tidak suka bekerja pada hari Minggu, kan? Karena itulah aku berkata begitu. Bagus sekali, nak. Aku senang kau sibuk dengan pekerjaanmu. Semoga harimu menyenangkan. Sampai nanti, Ayah. Baiklah, baiklah. Silakan. Terima kasih. Wah, rasanya benar-benar nyaman. Perjalanannya lancar? Lihat ini, sayang. Ya, begitulah. Sopir tidak datang hari ini. Kami terpaksa naik taksi. Tapi tidak nyaman seperti naik mobil sendiri. Nenek, Iya, sayang. Nenekmu ini sangat sayang padamu. Ya ampun, Syahrazad. Anakmu manis sekali ya. Nenek mau aku tunjukkan sesuatu? Ya, tunjukkanlah, sayang. Ayo tunjukkan. Sayang, jangan ganggu nenekmu. Iya. Ayo kita lihat mainanmu. Ayo, sayang. Ayo. Apa ada yang mau minum teh? Kau mau minum apa, Nyonya Fusun? Kenapa harus formal begitu, Syahrazad? Kita ini kan masih keluarga. Aku ingin minum teh saja. Lihat, Nenek. Ini mesin konstruksi. Wah, wah, wah. Aku akan membangun gedung pencakar langit. Hebat sekali cucuku ini. Aku akan jadi arsitek juga, sama seperti ayahku. Seperti ayahmu ya. Waktu seusiamu, ayahmu juga bilang mau menjadi seorang arsitek. Dia tidak membiarkan nenek membuang kotak-kotak obat. Dia membuat rumah-rumah miniatur. Katanya, dia mau membangun rumah besar seperti istana. Sayang. Kan menginginkan semua itu di kamarnya. Sebelum tidur dia selalu melihat foto ayahnya dulu. Ada apa, Tuan Yildirim? Kenapa Ali Kemal tidak menjawabnya? Ya, dia tidak menjawabnya. Kalau begitu telepon Tuan Burhan saja. Kita tidak boleh membuat mereka panik. Kita telepon lagi. Kalau tidak mereka semakin marah nanti. Ya, baiklah. Ini benar-benar kacau. Nimet, tolong ambilkan teleponnya itu. Ya, Tuan Yildirim. Tuan Burhan, aku merepotkanmu di hari Minggu, tapi rasanya kau harus datang ke pabrik. Penduduk di sekitar mengadakan unjuk rasa karena masalah sampah kimia kita. Apa kau sudah gila? Sampah apa? Aku tidak tahu, Tuan. Sampah kimia kita, aku dengar telah dibuang ke daerah Colchester. Daerah apa? Bukankah kita sudah bayar pada perusahaan untuk membuang sampah kimia kita? Aku tahu, Tuan, tapi penduduk sekitarnya mengadakan protes. Keadaan di sini kacau. Para wartawan dan lainnya telah berdatangan, Tuan. Apa? Wartawan juga sudah datang? Iya. Sudah kubilang jangan merekamnya, tapi mereka tidak peduli. Apa saja yang dikerjakan Ali Kemal itu? Apa dia hanya melihat saja? Tuan Ali Kemal tidak ada di sini. Apa? Dia belum datang. Aku sudah menelponnya, tapi tidak dijawab.
Maaf, Sherazad. Aku mendadak menangis begini. Aku tidak sengaja. Dia belum sembuh juga. Keadaannya seperti itu sejak dia melahirkan. Syaraf-syarafnya terlalu tegang. Mungkin karena banyak pikiran. Apa kau sudah pergi ke dokter? Sudah aku bilang untuk ke dokter, tapi dia tidak mau. Apa yang bisa dilakukan dokter? Apa dokter bisa menyembuhkan penyakitku? Aku tidak bisa mengatakannya. Jangan bicara begitu. Dokter ahli pasti bisa menyembuhkannya. Kau tidak perlu malu. Aku pernah mengalaminya setahun penuh. Aku mengunjungi dokter waktu Ahmed meninggal. Waktu itu aku bahkan sudah punya anak. Tidak ada yang membantuku. Seharian aku menangis saja. Lalu aku berpikir dan memutuskan sendiri. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku punya anak dan harus mandiri. Aku tidak tahu soal itu. Sudah berlalu. Sudah aku lupakan. Aku sarankan kau ke dokter. Kau bisa menemui dokterku. Dia adalah ahlinya. Bagaimana menurutmu, Fusun? Apa itu benar-benar bagus? Bagaimana aku bisa tahu kalau aku tidak mengalaminya? Kalau Ali Kemal menelpon, suruh dia segera ke pabrik. Baik, Tuan. Ayo kita berangkat sekarang. Kau bisa mencarinya di internet, Fusun. Internet? Di sana banyak sekali situs tentang ibu dan anak. Kau bisa bicara langsung dengan mereka. Aku rasa kau harus daftar untuk forum itu. Kau bisa luangkan waktu dan melupakan masalahmu. Bagaimana caramu melakukan semua itu, Sherazad? Mudah, Bu. Hubungkan internet dengan komputer, lalu sambungkan saja ke situsnya. Mau aku tunjukkan caranya sekarang? Bagaimana menurutmu, Fusun? Itu pasti bisa jadi kegiatanmu yang baru. Biar aku tunjukkan, kau pasti akan menyukainya. Akan kuberikan alamat situsnya padamu. Sebentar ya. Aku akan coba untuk masuk dulu. Pameran kita ternyata diberitakan juga, Onur. Kau sudah melihatnya? Ini hampir setengah halaman. Apa ini, Onur? Para wartawan itu saja yang keterlaluan, Ibu. Harusnya mereka tidak perlu membuat foto seperti ini di berita kesenian. Kalau selama di sana kau memberi mereka kesempatan itu, mereka akan mencetak foto seperti itu. Apa itu pantas buatmu? Sudahlah, Ibu. Apa yang tidak pantas bagiku? Kenapa harus begini, Nak? Kau harus lebih hati-hati kalau ada wartawan. Jangan suka tersenyum pada wanita pekerjamu. Dia bukan wanita biasa. Dia Sherazad, Ibu. Dia sangat khusus untukku. Ibu tidak ingin bertanya kenapa dia begitu khusus? Tidak. Ibu tidak mau tahu. Aku mencintai Sherazad. Aku ingin menikah dengannya. Udara di sini semakin dingin. Ibu, kau dengar apa kataku? Ibu dengar, tapi ibu harap ibu tidak mendengarnya. Maaf, kenapa? Sherazad mungkin adalah seorang wanita yang baik, tapi dia janda dan punya anak satu. Apa itu salah, Ibu? Ibu mohon, Onur. Sherazad juga sama seperti Ibu. Ya, tapi dia ibu anak orang lain, bukan anakmu. Aku mohon, Ibu. Onur Aksal tidak boleh menikah dengan wanita seperti itu. Jangan bicara seperti itu. Aku mencintai Sherazad. Ibu tidak mau dengar hal ini lagi. Selamat menikmati hari minggumu.
Semua ini apa, Yildrim? Pemerintah menjatuhkan denda yang sangat Kenapa besar, bisa sampai Tuan begitu? Burhan. Mereka harusnya denda perusahaan pengangkut sampah itu. Perusahaan itu palsu ternyata. Apa? Kata petugas pemerintah, tidak ada perusahaan seperti itu. Panggil Ali Kemal sekarang juga. Baik, Tuan. Bagaimana ini? Cocok tidak? Cocok sekali. Apapun yang kau pakai pasti pantas bagimu. Ayolah, aku beli yang ini. Atau yang ini, aku tidak bisa memutuskan. Beli keduanya saja. Kau serius? Tentu saja, karena kau menyukai keduanya. Ya Tuhan. Apa dia tidak bisa membiarkanku istirahat? Ada apa, Yildrim? Apa? Ayahku datang ke pabrik? Terima kasih, Sehrazad. Terima kasih untuk semuanya. Tidak masalah. Kapan-kapan kembali lagi ya. Kau juga mainlah. Kami juga akan senang kalau kau bisa main ke sana. Terima kasih, Sehrazad. Tenanglah kan? Baiklah. Maaf, apa ini lantai kedua? Kau mencari siapa? Ada titipan untuk Nona Sherhajat. Itu dia di atas. Sehrazad, ada kiriman untukmu. Baiklah, terima kasih. Kan, tunggu. Ada apa, Ibu? Fusun, kita tunggu saja dulu. Dengan Sherhajat Evlioglu, Iya, tanda tangan di sini. Siapa yang kirim? terima kasih. Sama-sama. Cucuku sayang, kamu nonton film apa? Aku juga belum tahu mau nonton apa. Tertulis di situ dari perusahaan kulit gefer. Bukankah itu perusahaan kita? Hari ini, semua orang di lingkungan itu mengadakan unjuk rasa di Istanbul. Unjuk rasa yang cukup besar. Ditemukan bahwa perusahaan kulit itu membuang limbahnya di lingkungan di mana terdapat lingkungan penduduk yang padat. Pemilik perusahaan bersikap memilih lebih baik diam dan tidak memberikan penjelasan apapun. Sampai saat ini, unjuk rasa masih terus berlangsung. Pemilik perusahaan tersebut diminta oleh para pengunjuk rasa untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Lihat ibu, itu kakek. Dengarkan. Ya kan? Burcu, Buket, pergilah ke kamar kalian. Kami mau melihat nenek. Pergilah ke kamar kalian. Dengarkan. Kata-kata nenekmu. Ayo. Limbah kimia itu telah mengotori lingkungan, sehingga membuat warga sekitar melakukan protes besar-besaran. Mereka menuntut perusahaan untuk memberikan ganti rugi. Ali Kemal. Kemari kau. Kemari dan lihatlah ini. Ini benar-benar memalukan. Karena ulahmu kita sampai dipermalukan seperti itu. Aku mohon, Burhan.
darah tinggimu akan naik lagi nanti. Matikan saja TV-nya. Tuan Burhan Evliau Group, pemilik perusahaan kulit Gevel, menolak untuk memberikan tanggapannya. Dia tidak mengatakan apapun. Pemerintah lalu memutuskan bahwa mereka akan didenda. Tuan Burhan Evliau Group yang diprotes oleh para pengunjuk rasa dan warga sekitar tidak bisa memberikan pernyataan dan tidak mampu menjawab pertanyaan dari warga. Sehingga membuat para pemrotes semakin marah. Mereka menuntut agar masalah ini segera diselesaikan. Naik ke atas. Ali Kemal, Ali Kemal. Ya ampun, selalu Ali Kemal yang membuat kesalahan, bukan orang lain. Apa yang kau lakukan, nak? Aku juga terjebak, Ayah. Bagaimana kau bisa tahu kalau mereka itu penipu? Katanya kau mempelajarinya dan mereka punya izin dari pemerintah. Tapi itu yang mereka katakan, Ayah. Kupikir kau sudah dewasa. Jangan khawatir, Ayah. Nanti biar aku saja yang akan membayar semua dendanya. Bayar denda? Lalu bagaimana kau bisa membayar untuk nama baikku? Sampai sekarang belum pernah ada yang mempermalukan Burhan Evliau Group. Tapi karena ulahmu, hari ini aku telah dinyatakan sebagai orang yang tidak jujur di televisi. Bagaimana kau akan memperbaikinya? Ayah, sebenarnya aku juga tidak ingin seperti Memalukan sekali kau, Ali Kemal. Seandainya saja aku tidak punya anak laki-laki sepertimu. Kau benar-benar membuatku malu. Sehrazad. Selamat malam, Tuan Onur. Selamat malam. Aku menelpon untuk lukisan yang kau kirimkan. Sudah dikirim. Aku senang sekali. Lukisan itu belum diberi nama. Kata pelukisnya kita boleh memberi nama apa saja. Tuan Onur. Aku menamakan lukisan itu Sehrazad. Tuan Onur, bisa kau dengarkan aku? Aku mohon jangan katakan kau tidak bisa menerimanya. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Jangan begitu. Tapi... Aku mohon Sehrazad. Nyonya, ini obatnya. Letakkan di sana. Apa Nyonya ingin aku beritahu Tuan Onur? Tidak usah memberitahunya. Kalau dia menelpon, jangan bangunkan aku. Katakan aku tidur. Iya, Nyonya. Baiklah. Iya, sebentar. Sepertinya kau sedang menanti orang lain. Kan dan Mihriban sedang pergi nonton. Aku pikir mereka yang datang. Aku harap aku tidak mengganggu. Tidak. Mendengar suaramu saja tidak cukup, jadi aku ingin melihat wajahmu. Apa kau tidak mengizinkan masuk pada tamu yang tidak diundang? Maafkan aku. Masuklah.
Tidak seperti yang kau pikirkan. Kan ingin menggantung foto-foto itu di kamarnya. Kau sudah memberikan nama. Aku mohon Tuan Onur. Sherazad, lukisan ini bukan agar kau mengatakan iya, tapi hanya karena kau sangat menyukainya. Kenapa kau ingin merampas kebahagiaanku untuk memberimu hadiah? Aku juga punya permohonan untukmu. Tolong jangan panggil aku Tuan Onur lagi. Kau mau minum apa? Aku akan minum apapun yang kau berikan di sini. Burhan, jangan membuat lelah dirimu. Bagaimana mungkin, Nadide? Apa aku harus menjalani keadaan seperti ini? Tapi keadaanmu tidak terlalu buruk. Orang-orang yang mengenalmu tahu kau orang seperti apa. Namamu tidak akan tercemar hanya karena sedikit kesalahan. Kau tahu cara untuk memperbaikinya. Kau pasti akan lakukan hal yang seperlunya. Jangan membuat dirimu sedih. Pikirkan diriku, bagaimana denganku kalau terjadi sesuatu padamu. Di manakah kesalahanku? Di mana? Nyonya mau tidur lebih cepat, Tuan Onur. Dia sudah minum obat penenang. Sekarang baru jam 10. Bangunkan dia. Katakan padanya bahwa aku yang datang. Baik, Tuan. Nyonya bilang dia tidak mau bangun, Tuan. Dia mau tidur. Kau mengadakan pameran lukisan. Aku melihat di koran. Kalau aku tahu kau tertarik, aku pasti akan mengundangmu juga. Tidak, terima kasih. Aku tidak tertarik. Arsitekmu menjadi terkenal saat ini. Dan dia mendapatkan, apa itu namanya? Penghargaan arsitek Khalid Muna. Tuan Onur, mestinya kau sudah tahu tujuan kedatanganku kemari. Aku bisa tahu hanya kalau kau mengatakannya. Selil Karabas mohon padaku untuk bicara denganmu. Ya, seperti yang kau tahu, mereka itu sudah lama bekerja di pusat kesenian. Sama seperti kami. Benar. Mereka bekerja keras untuk proyek di Ankara, dan aku rasa dia pantas untuk menerimanya. Lagi pula, kau belum menandatangani kontraknya juga. Jadi biarkan Selil mendapatkan kesempatan itu. Tuan Sabahatin, maksudmu kau ingin aku mengundurkan diri agar Selil Karabas mendapatkan kesempatan? Aku mohon padamu atas nama Selil. Selama ini kau bekerja dengan orang-orang asing. Syukurlah kalau semuanya berjalan dengan baik. Maka teruskanlah seperti itu. Tapi, kenapa kau ambil bagian dalam tender itu juga? Aku tidak mengerti. Ini pekerjaan yang sangat mahal. Benar, Tuan Sabahatin. Memang sangat mahal. Aku tahu. Karena kita sudah membayar mahal. Jadi maksudmu semua hal penting sudah dilakukan? Iya. Karena kau tidak tahu bagaimana mengerjakannya, maka mitramu lah yang telah melakukannya, Zafer Gunduzel. Nasihat seorang kakak untukmu.
Di dunia ini, jangan percaya pada ayah kandungmu. Pengalamanlah yang bicara seperti itu, bukan? Kenapa begitu? Tuan Onur, ini lebih dari yang bisa kau tangani. Kau tidak akan tahu kemana arah angin berhembus di Ankara. Maaf, Masuklah. aku tidak mau mengganggu. Tidak, Tuan Sabahatin sudah mau pergi. Baiklah, Onur. Aku minta padamu, jangan sia-siakan pesannya. Terima kasih sudah datang ke sini. Ada apa, Onur? Siapa dia? Dia bilang, kita harus mengundurkan diri dari tender itu. Memang kita harus tanya dia dulu. Kita tahu semua ini pasti akan terjadi, Karim. Suatu kejutan. Sabahatin Ayaulu. Semoga berhasil, Zafir Gandasir. Terima kasih. Oh, jadi kau akan membangun Istanbul lagi? Semoga. Tidak mudah bagimu datang ke sini dari Ankara. Kuharap tujuan kedatanganmu sudah terpenuhi. Semua kunjungan itu sangat baik, Zafir. Kau tidak ingin melihatnya? Bagaimana? Kau benar. Sudah aku bilang, aku tidak terlibat masalah narkoba, tapi kau tidak percaya. Jam yang rusak saja bisa tunjukkan waktu yang tepat sehari 2 kali. Memangnya kenapa? Ada apa? Kau berjanji padaku. Apa? Aku mohon, Kak, maafkan aku. Nona Zainab adalah manajer bagian urusan pemberitaan perusahaan kami. Begitu, senang bertemu Senang denganmu. bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Sama-sama, Tuan Karim. Onur, mau apa Sabahatin Ayaulu datang ke sini? Nanti ku katakan Zafir. Silakan duduk. Kau juga, Nona. Silakan. Zafir, kau tidak keberatan kalau aku pergi sekarang dan menghadiri rapatnya nanti sore? Tidak masalah, Karim. Atur saja waktumu. Sampai nanti, Onur. Baiklah. Aku mau menyiapkan sebuah tim untuk pusat rapat dan mass media. Sebaiknya semua bertemu di suatu tempat. Nona Zainab ada saran mengenai proyek itu. Memang itu yang kami inginkan. Bagus. Iya. Pertama-tama kita bisa bekerja soal proyek itu dulu. Apa yang kau lihat, Burhan? Melihat masa lalu kuna, Dede. Orang bilang aku orang yang mengusir anakku. Aku sekolahkan dia di sekolah arsitek yang terbaik. Tapi tak bisa membuatnya mendengarkan kata-kataku. Aku adalah Burhan Evlioglu yang bersedia mati untuk kesuburan tanah negeri ini. Burhan. Mereka menuduhku sekarang sebagai orang yang telah meracuni tanah negara ini. Karena siapa? Karena anakku yang aku berikan kekuasaanku kepadanya. Ali Kemal tidak pernah menginginkan terjadi seperti ini, Burhan. Aku yakin mereka sudah menipunya. Lebih baik kau selidiki dulu kebenarannya. Aku tak bisa membalik waktu agar anakku kembali. Tapi aku bisa memperbaiki kesalahanku. Aku akan bicara dengan pengacara secepatnya. Dan mengambil kembali kekuasaanku dari Ali Kemal. Syahrazad,
Ini ada surat. Terima kasih. Sama-sama. Aku tidak percaya ini. Dia sombong sekali. Ada apa? Aku sudah menolaknya, tapi dia kirimkan surat kontrak seakan-akan aku tidak pernah menolaknya. Mereka memang begitu, Sherazad. Mereka selalu sulit untuk ditolak. Halo, Tuan Chetin? Nona Sherazad, apakah kau sudah terima surat perjanjiannya? Iya, sudah aku terima. Tapi aku tidak mengerti kenapa kau mengirimkan surat itu. Kalau kau merubah pikiranmu, setidaknya aku sudah siap. Tidak, Tuan Chetin. Keputusanku tidak akan berubah. Jadi aku mohon jangan ganggu aku lagi. Ganggu? Kami mengancam, bukannya mengganggu. Aku bercanda. Kami hanya memberikan penawaran saja padamu. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Nona Sherazad, ini makan waktu yang terlalu lama. Apa maksud kata-katamu? Kau sudah mengancamku? Tentu saja tidak. Aku hanya peringatkan saja. Dengar, Tuan Chetin. Aku juga bisa memperingatkanmu. Kalau kau terus seperti ini tidak akan baik bagimu. Aku tidak mengerti apa yang dia inginkan. Dia sudah berani mengancamku. Katanya dia sudah memperingatkanku. Jadi dia mengancammu? Biarkan saja. Nona Aizen, apa kau pikir kami tidak berlaku adil pada para pekerja sesuai dengan kedudukannya? Apa? Aku tidak mengerti. Maksudku, apa kau pikir ada orang-orang yang diperhatikan secara khusus? Rasanya tidak begitu. Dari mana kau dengar semua itu? Aku rasa kau punya pikiran seperti itu, Nona Aizen. Tidak, Tuan Karim. Rasanya Nona Nur Hayat salah mengatakannya. Aku rasa tidak ada yang perlu kau ceritakan kepadaku, Nona Aizen. Yang aku ingin tahu, apa benar kau berpikir seperti itu? Terus terang saja, aku merasa kesal saat pertama mendengar itu. Seakan-akan hanya Nona Sherazad dan Benu yang pantas mendapatkan mobil. Perusahaan tidak mengikuti perasaan pekerjanya saja, Nona Aizen. Mereka diatur sesuai kebutuhannya. Kau lulusan bagian manajemen, kau pasti tahu hal itu. Aku tahu, Tuan Karim. Maafkan aku karena berpikir seperti itu. Tapi kami pikir akan lebih baik kalau kau bisa membuat alasan secara tertulis. Nona Nur Hayat tidak hanya salah paham, tapi mengatakannya secara tidak benar. Tapi kemudian saat aku berpikir lagi, aku bisa terima keputusanmu itu. Lagi pula seharian aku duduk di kantor. Sherazad sering berpergian, maka mungkin dia lebih membutuhkan mobil. Mereka pantas mendapatkannya, tapi kau pun pasti sadar. Akan banyak orang yang kesal saat pertama kali mendengar hal itu. Aku mohon maaf. Sebentar. Percuma saja kita membelinya. Sebenarnya aku tidak membutuhkannya. Kita lakukan saja apa yang diperintahkan dokter. Tapi untuk apa obat-obat itu, Ibu? Percuma saja aku hidup. Aku akan marah, Fusun. Jangan kecewakan aku. Tidak ada yang bisa membantuku, Ibu. Semua sudah di sini, Nyonya. Resepnya ada di dalam plastik. Terima kasih. Kita tidak usah buru-buru pulang. Kita bisa jalan kaki dulu sebentar. Sudahlah, Ibu. Tidak usah. Itu akan lebih baik juga untukku. Ayo kita pergi nonton. Sudah lama aku tidak nonton. Ini, Nyonya. Aku tidak mau apa-apa. Ayo kita pulang saja, Bu. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Sepertinya timmu tidak terlalu banyak orang. Kami ada tim utama yang diatur oleh Nona Halia. Kami kembangkan timnya sesuai dengan proyek-proyeknya. Rapat proyek pusat membutuhkan tim pekerja khusus. Karena itulah kau di sini sekarang. Proyek kami ada koordinatornya untuk itu, Nona Zainab. Tentu saja. Yang satu Nona Sherazad, dan yang satunya lagi Nona Benu. Kau harus minta persetujuan mereka untuk setiap tindakanmu. Saat ini, Benu sedang menghadiri rapat satunya. Oh iya? Aku harap Tuan Zafir tahu soal itu. Tentu saja. Itu adalah keputusan kita bersama. Ya, Firdev. Ibumu tiba-tiba datang. Aku hanya mau memberitahu soal itu, Tuan. Apa ada masalah? Tidak. Dia menunggumu. Apa aku akan pulang terlambat? Sebentar, aku ke sana.
Baiklah. Sebentar lagi dia akan datang, Nyonya Feride. Ada masalah? Tidak. Aku harus pergi. Aku harap kalian tidak keberatan. Silakan teruskan rapatnya. Tidak masalah. Lanjutkan rapatnya, Karim. Tentu saja. Selamat malam. Silakan lanjutkan. Baiklah, kita mulai saja dengan pokok-pokok pembicaraan. Tentu saja, ayo kita mulai. Onur. Onur. Ibumu ini tidak membesarkanmu hanya untuk menjadi ayah dari anak orang lain. Menjadi ayah dari anak orang lain lebih terhormat daripada menjadi ayah anaknya sendiri. Tidak. Ibu ingin punya cucu sendiri. Ibu, aku pasti akan mendapatkannya. Kau sudah cukup dewasa untuk mengetahui kisah dongeng seperti itu bisa merugikan hidupmu sendiri, Onur. Dengar, Ibu. Perasaanku ini tidak ada hubungannya dengan kisah di dongeng. Aku mencintai Sherazad. Kau juga mencintai Nil, Onur. Ibu. Ibu cuma ingatkan. Kenapa Ibu melakukan ini? Kenapa Ibu menyakitiku dengan mengingatkan tentang dia? Agar kau tidak salah langkah. Aku tidak pernah mencintai Nil. Aku sadar saat aku jatuh cinta pada Sherazad. Kenapa Ibu tidak ingin aku mencintai wanita lain selain Ibu? Omong kosong. Kau bicara dengan ibumu, jaga kata-katamu. Ibu, jangan begitu kejam terhadap Sherazad, Ibu. Pikiran Ibu akan berubah kalau sudah mengenal dia. Ibu bukan kejam, Sherazad itu seorang janda. Apalagi saat ini dia memiliki satu orang anak. Sherazad adalah wanita yang aku cintai. Kalau kau menghargai ibumu, Ibu tidak akan izinkan pernikahan ini. Kau harus tahu soal itu, Onur. Ibu tidak mengizinkanku mencintai wanita lain. Bukan masalah pernikahan. Ayahmu mungkin contoh yang buruk. Tapi ibu tidak mengajarkanmu untuk mengkhianati, Onur. Apa urusan itu dengan ayahku? Bukankah itu sama seperti kau menikam ibu dari belakang? Bagaimana dengan janjimu kalau kau tidak akan mengkhianati ibu? Mengkhianati apa, Ibu? Kenapa mencintai wanita kau anggap mengkhianati? Sekarang ibu tahu, ibu tidak bisa percaya padamu juga. Sangat disesalkan. Ibu. Ayah di mana? Mungkin ada di kamar, entahlah. Aku tidak bisa makan semua ini, Bu. Pasti bisa. Tidak bisa. Aku baru saja makan, Bu. Kenapa kau tidak bilang, Burhan? Aku yang akan melayanimu. Tidak usah. Aku bisa mengambilnya sendiri. Seekor beruang ditanya, kenapa tengkukmu tebal? Dia menjawab, karena semua akan aku kerjakan sendiri. Burhan. Minggir. Sampai kapan kau tidak akan duduk bersama anakmu di satu meja? Nadide, jangan pernah memaksaku untuk bicara. Tapi Burhan, aku mohon, rumah dan keluarga, macam apa ini? Kenapa bertanya kepadaku? Bukankah kau selalu bilang untuk memberikan dia kesempatan lagi? Anakmu yang mempermalukan ayahnya di muka jutaan orang yang melihatnya, Nadide. Maafkanlah dia. Apa manusia tidak pernah berbuat salah? Kesalahan mana yang harus aku maafkan, Nadide? Hidup anakmu selalu penuh dengan kesalahan. Aku mohon, Burhan, kau jangan bilang begitu. Ayah dan anak ada di rumah, tapi kalian... Sudah cukup, Bu. Percuma saja Ibu berusaha. Ayah tidak akan menyukaiku apapun yang kulakukan. Sudah bertahun-tahun seperti ini, Bu. Sejak kecil, hanya Ahmed saja yang selalu diutamakan. Nilai-nilai Ahmed selalu bagus angkanya. Ahmed masuk universitas, Ahmed jadi arsitek. Dan Ali Kemal,
Ali Kemal. Semua yang sudah dilakukan Ali Kemal salah. Ayahku hanya punya satu anak, Ibu. Yaitu Ahmed, bukan aku. Karena itu, Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Apa perbuatannya itu salah, Burhan? Aku keluarkan Ahmed dari hidupku hanya karena dia tidak mendengar kata-kataku. Apakah itu juga salah, Nadide? Yang itu salah. Yang ini juga salah. Semuanya salah. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa taksinya sudah datang? Tidak perlu pakai taksi, Nona. Mobil itu milikmu. Hari ini baru dikirim. Begitu ya? Tuan Karim menyuruhku untuk memberikan kuncinya padamu. Baiklah, terima kasih. Kalau mau ada yang mengemudikannya, biar aku panggil temanku. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Kalau kau jatuh cinta, jangan pernah bilang kau tidak akan jadi bagian dari kegilaan para pecinta. Kau harus terlibat. Jangan terlibat, Karim. Jangan. Jangan pernah. Selama bertahun-tahun aku selalu mendukung ibuku atas perbuatan ayahku. Dia lebih suka menjadi wanita yang berkeliaran daripada tinggal bersamaku. Tapi bukankah memang seperti itu? Memang seperti itu, tapi kenapa harus aku yang menanggungnya? Kenapa ibuku ingin menekanku dengan cintanya? Mungkin dia ingin supaya kau lebih memperhatikannya. Apakah bisa dia melarangku mencintai orang lain? Entahlah. Aku memang mencintai ibuku. Tapi nyatanya itu belum cukup bagi dirinya. Rasanya cinta yang kuberikan selama ini tidak cukup. Entahlah. Kenapa kau tidak makan? Aku tidak mau makan. Selamat malam. Selamat malam. Belum kau carikan taksi untuk tamu kita? Tidak ada taksi di sekitar sini, Tuan Karim. Tidak masalah. Ayolah, ini sudah malam. Biar aku antar. Sudahlah, tidak usah repot-repot. Sama sekali tidak merepotkan. Ayo. Terima kasih.
Tuan Onur. Onur, saya rasa. Panggil aku Onur saja. Di mana kau? Kenapa kau tanyakan itu? Aku pikir mungkin kau ada di sekitar sini. Aku ingin bertemu denganmu. Aku ingin sekali bertemu. Kau sudah bekerja keras. Nona Serajat memberiku banyak sekali informasi yang berguna. Andai saja aku bertemu dengan Nona Benu. Kau akan bertemu dengannya di rapat berikutnya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih karena kau tidak menolakku. Sama-sama. Silakan duduk. Mau minum apa? Aku hanya ada waktu untuk minum kopi. Jangan khawatir. Aku tidak akan merebut banyak waktu kan. Permisi. Iya, Tuan. Bawakan kopi. Baik, Tuan. Sebenarnya, andai kita tinggal seatap, aku tidak perlu mencuri ibunya kan. Kita mau bicarakan hal yang sama lagi? Kau telah tinggalkan aku dalam keraguan, Serasat. Kau benar sekali. Kau tetap benar meskipun kau sudah menyiksaku. Tapi tidak ada yang lebih buruk daripada hukuman sang waktu. Tuan Onur. Aku mohon, mulailah panggil aku Onur saja. Diriku bukan hanya milikku, Tuan Onur. Tapi anakku juga. Aku tahu. Aku tidak bisa memanggilmu Onur sampai kau menerimanya. Berarti sebaiknya kita mengambil langkah maju saja. Kita bisa mulai dengan memberikan ini pada Kan. Bagaimana kalau kau sendiri yang memberikannya? Dengan senang hati. Menarik sekali ada seorang insinyur sipil yang tinggal di kapal pesiar. Kenapa? Kau orang yang berwibawa, Tuan Karim. Bukankah hal yang mengherankan kalau kau tinggal di kapal pesiar? Tidak juga. Aku jadi bisa baca cuaca. Tapi aku tidak perlu hidup seperti itu. Aku bangun di mana saja aku mau. Itu rasanya menyenangkan sekali. Kapal pesiar? Perahu dayung. Oh. Kau mau melihatnya? Selamat siang, Kak. Terima kasih. Aku harap kau sedang lapar. Aku masak daging untukmu. Aku belajar dari Jumba. Waktu tinggal di hotel, dia adalah teman sekamarku. Aku harap kau menyukainya. Ya ampun, aku benar-benar terkejut. Sebelum ini kau tidak pernah menyuguhkan aku teh sama sekali. Kau memang sudah berubah atau melakukannya hanya supaya bisa tinggal di sini saja? Apa aku tidak bisa benar-benar menyayangimu? Oh, Melek. Sudahlah, Kak, lepaskan aku. Baiklah, maafkan aku. Aku minta maaf ya, sudahlah. Aku hanya bicara saja karena aku tidak biasa. Aku akan mencoba masakanmu ini, ya?
Aku sudah berubah, Kak. Kenapa kau tidak percaya? Aku bukan Melek yang dulu. Aku tahu. Aku hanya terkejut saja. Aku percaya padamu. Jangan berlebihan seperti ini, sudahlah. Ayo kita makan dagingnya sekarang. Oh, baunya enak sekali. Kau sekarang jadi gadis yang berguna ya? Londra yang mengajarmu? Hati-hati, jalannya licin. Wow, ini benar-benar bagus sekali. Ya, Kenapa dinamakan Sareya? itu nama nenekku. Nama nenekmu? Kenapa? Karena dalam hidupku tidak ada wanita yang lebih berharga daripada dia. Sekarang kau akan beri dia nama apa? Sareya lagi? Aku harap kau tidak ingin aku mengatakannya sekarang. Aku hanya mau coba saja. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan tinggalkan. Kakak telepon siapa? Tuan Karim. Aku memberitahu dia soal rapat yang aku adakan dengan para kontraktor. Selamat pagi, Nona Sherazad. Selamat pagi. Aku ingin beli roti dan koran. Ada yang mau kau beli? Tidak, terima kasih. Kau mau kerja? Aku bisa panggilkan taksi untukmu. Tidak usah repot-repot, aku sudah ada mobil. Selamat. Kau parkir di garasi? Semoga harimu menyenangkan. Kau juga. Oh iya, tolong titip Mihriban ya. Tentu saja.